Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang materi yang ada di bab 4, yaitu analisis biaya, volume, laba, dan risiko serta ketidakpastian. Mengapa suatu perusahaan ingin menganalisis kelima hal ini? Karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang, ya, dalam menjalankan operasionalnya, dalam menjalankan bisnisnya dalam dunia yang disebut dengan dinamis. Apa itu dinamis? Sesuatu hal yang berubah-ubah, sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi. Jadi perusahaan, ya, harus mengetahui setiap perubahan, baik itu harga jual, baik itu biaya variabel maupun biaya tetapnya, dan memperhitungkan setiap pengaruh dari resiko dan ketidakpastian. Jadi titik impas dipengaruhi oleh perubahan harga jual, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap. Dalam hal ini bisa, ya, menggunakan analisis CVP, yaitu cost, volume, dan profit dalam menyelesaikan atau menghitung risiko dan ketidakpastian. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal yang ada di buku di halaman 191. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang ada di bab 4, yaitu analisis biaya, volume, laba, dan risiko serta ketidakpastian. Di sini kita akan membahas, ya, contoh soal yang ada di buku di halaman 191. Di sini soalnya, anggap bahwa baru-baru ini Wiltor melakukan penelitian pasar mengenai mesin pemotong rumput manual yang memperlihatkan 3 alternatif yang berbeda. Jadi di sini disajikan ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama, jika pengeluaran iklan naik sebesar 8.000, maka penjualan akan meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Sedangkan alternatif yang kedua, turunnya harga jual dari 400 menjadi 375. Untuk setiap mesin pemotong rumput akan meningkat penjualannya dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Untuk alternatif yang ketiga, menurunkan harga menjadi 375 dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8.000 akan meningkatkan penjualan pula dari 1.600 menjadi 2.000 unit. Jadi di sini, ya, kita akan menghitung dengan analisis data dari setiap alternatif yang disajikan. Jadi kita melangkah ke alternatif yang pertama. Jadi ini, ya, analisisnya di sini, ya, di sini ikhtisar pengaruh alternatif 1. Jadi sebelum peningkatan pengeluaran beriklan, ya, jadi di sebelah kiri ini adalah data-data sebelum peningkatan pengeluaran beriklan. Jadi di sini ada unit penjualan sebesar 1.600, margin kontribusi per unit, ya, 75 dikali dengan 1.600. Jadi hasilnya total margin kontribusi 120.000. Jadi dikurangi dengan biaya tetapnya sebesar 45.000. Jadi totalnya adalah 75.000. Terus, ya, dengan adanya alternatif 1 ini akan merubah data-data sebelumnya, yaitu, ya, unit penjualannya bertambah sebesar 1.725 dan margin kontribusinya per unit tetap, yaitu 75 dikali 1.725, hasilnya 129.375. Jadi di sini dikurangkan dengan beban tetap, yaitu sebesar 53.000. Terjadi peningkatan sebesar 8.000. Jadi totalnya di sini adalah 76.375. Nah, terus kita selisih dalam labanya. Perlu dianalisis. Jadi setiap perubahan dalam bentuk selisih dalam labanya.
Jadi perubahan dalam volume penjualannya sebesar 125 di mana diperoleh dari 1725 dikurangi 1600. Jadi hasilnya 125. Terus margin kontribusi per unitnya tetap 75 dan perubahan dalam margin kontribusi diambil dari 125 dikali 75, hasilnya 9.375 dikurangi dengan perubahan dalam beban tetap yaitu 8.000, di mana diperoleh 8.000 dari 53.000 dikurangi 45.000, hasilnya 8, yaitu 8.000. Jadi di sini 9.375 dikurangi dengan 8.000, hasilnya 1.375. Jadi kesimpulan dari untuk alternatif 1 ini yaitu terjadi peningkatan dalam laba operasional sebesar 1.375. Selanjutnya kita melangkah ke alternatif kedua, yaitu turunnya harga jual dari 400 menjadi 375. Untuk setiap mesin pemotong rumput akan meningkat penjualannya dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Jadi untuk alternatif 2-nya pengerjaannya itu seperti ini ya. Untuk alternatif 2 ya, sebelum usulan penurunan harganya itu seperti ini. Unit terjualnya yang ada di sebelah kiri yaitu 1.600, margin kontribusi per unit sebesar 75 dan total margin kontribusi 120.000 diambil dari 1.600 dikali 75 dan dikurangi dengan beban tetap sebesar 45.000. Jadi laba operasionalnya atau laba operasinya sebesar 75.000. Terus ya, ini alternatif 2 mengalami peningkatan ya pada unit terjual sebesar 1.900 ya, margin kontribusi per unitnya sebesar 50. Jadi 1.900 dikali 50 hasilnya 95.000. Jadi kurangi beban tetapnya sebesar 45.000 tetap dan tidak berubah. Jadi laba operasinya atau laba operasionalnya sebesar 50.000 di mana diperoleh dari 95.000 dikurangi 45.000. Jadi kita analisis dari selisih dalam labanya. Jadi selisih dari labanya terjadi perubahan. Jadi di sini perubahan dalam margin kontribusinya. Jadi di sini 95.000 dikurangi 120.000, totalnya 25.000 minus. Jadi di sini mengalami kerugian. Terus dikurangi dengan perubahan dalam beban tetapnya. Tidak ada. Jadi di sini beban tetapnya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penaikan maupun penurunan. Jadi penurunan laba operasinya sebesar 25.000. Jadi di alternatif 2 ini mengalami kerugian sebesar 25.000 jika kita menggunakan alternatif kedua ini. Selanjutnya kita beralih ke alternatif yang ketiga, yaitu menurunkan harga jual menjadi 375 dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8.000 akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 2.000 unit. Jadi pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Jadi di sini ya, pengerjaannya untuk alternatif yang ketiga, yang terakhir. Jadi di sini ikhtisar pengaruh alternatif 3. Jadi sebelum usulan penurunan harga dan perubahan beban beriklan, di sini unit terjualnya masih tetap 1.600, margin kontribusi per unit tetap 75 dikali dengan 1.600 menghasilkan total margin kontribusi sebesar 120.000 dikurangi dengan beban tetapnya tadi yaitu 45.000 sehingga menghasilkan laba operasi sebesar 75.000. Dan perubahan untuk alternatif ketiga ini unit yang terjual mengalami peningkatan sebesar 2.600.
di sini. Dan margin kontribusi per unitnya tetap ya mengalami penurunan sebesar 50. Jadi total margin kontribusi sebesar 130.000. Jadi di sini dikurangi lagi dengan beban tetap sebesar 53.000. Jadi laba operasinya sebesar 77.000. Jadi selisih dalam labanya yaitu perubahan margin kontribusi sebesar 130.000 dikurangi 120.000 hasilnya 10.000, dan dikurangi dengan perubahan beban tetap sebesar 8.000 terjadi peningkatan laba operasi sebesar 2.000. Jadi di sini di alternatif ketiga ya mengalami peningkatan laba atau peningkatan pendapatan sebesar 2.000. Jadi menurut ya analisis kita atau analisis saya, alternatif apa yang paling bagus? Jadi alternatif yang ketiga, karena terjadi peningkatan laba operasionalnya sebesar 2.000. Jadi selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan risiko dan ketidakpastian. Karena risiko adalah sesuatu hal atau dampak dari pengambilan keputusan kita. Apakah itu risikonya tinggi, rendah, ataupun tidak ada sama sekali. Jadi perlu ada analisis yang kuat untuk menghitung risiko dan ketidakpastian. Jadi di sini peranan seorang manajer sangat penting dalam menghitung risiko dan ketidakpastian. Bagaimana para manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian? Ya, tentu saja beberapa jenis metode dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Yang pertama, manajer harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan, harga, biaya, dan kualitas. Selanjutnya yang kedua adalah para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke yang disebut dengan break even point. Jadi yang ketiga yaitu para manajer dapat melakukan analisis sensitivitas atau what if. Sekarang kita bahas tentang dua metode dalam menghitung risiko dan ketidakpastian. Yang pertama yaitu margin of safety. Margin of safety merupakan menghitung jumlah unit yang terjual dan pendapatan yang diperoleh di atas dari volume pada titik impas. Jadi rumusnya yaitu penjualan dikurangi penjualan pada titik impas. Sedangkan untuk yang kedua yaitu degree of operation leverage, yaitu penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan perubahan dalam tingkat laba yang diperoleh lebih tinggi saat aktivitas penjualannya berubah. Di sini rumusnya margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Jadi mohon maaf atas kesalahan kata dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.